Saya di sini sebagai Wahono Supriyadi, sebagai pengasuh pesantren Subulun Najah. Pesantren Subulun Najah berdiri tahun 2013. Kita mengawali pembelajaran itu dari awal sampai hari ini. Semua santri, hampir 90% itu tidak ada tesnya. Jadi semuanya bisa masuk menjadi santri. Artinya mereka yang belum punya modal hafalan, mereka yang belum bisa baca pun tetap bisa menjadi santri, asal mereka punya keseriusan dan semangat. Dan alhamdulillah santri-santri kita berasal dari berbagai daerah di Indonesia gitu. Mulai dari Aceh sampai Flores itu ada, Flores, Ambon itu ada. Alhamdulillah seperti itu. Sampai hari ini santri dewasa yang mukim ada sekitar, yang putra itu ada 20 santri, yang putri ada 15 kan itu. Rentang usia 15 sampai 24 tahun. Jadi semuanya ada kan itu. Artinya yang kita ngasuh, kita ngurusin mereka, mengajarkan akhlak adab dari yang berbeda usia itu ya penuh dengan tantangan. Tetapi karena mereka punya niatan yang sama untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran, maka itu yang menyebabkan proses pendidikan itu lebih mudah dibandingkan dengan hal-hal yang lainnya. Dan konsentrasi kami di sini tentang tahfiz. Jadi usia berapapun ketika masuk di Subulun Najah, mereka harus fokus menghafal. Mereka tidak ada sekolah di luar, tidak ada pendidikan umum, tapi ada pendidikan keislaman. Mulai dari fikih ada, hadis ada, tentang akhlak juga ada, tafsir juga ada, kan semuanya kita bahas. Kita punya komitmen untuk memberikan pendidikan secara gratis kepada semua santri. Walaupun kenyataannya santri kita bervariasi, tetapi 80%-nya itu duafa kan, yatim dan duafa itu 80%-nya. 20% yang dari keluarga yang mampu lah kan itu. Tetapi dalam memberikan pendidikan kita tidak membedakan, dan semangat mereka sekali lagi tidak berbeda, sama. Mereka punya satu kesatuan semangat di dalam menghafal itu. Nah, santri yang tidak mukim itu usia mulai dari SD sampai SMP ada sekitar 50 anak. Siapa yang ngajar mereka? Ya santri-santri mukim ini yang mengajar yang tidak mukim. Sebagai pendidikan mereka, bahan mereka ketika mereka nanti kembali ke daerah masing-masing sudah punya kemampuan untuk ngajar. Kita ajarkan metode mengajarnya bagaimana, metode mengelola anak-anak bagaimana, kan itu menangani anak-anak bagaimana juga kita ajarkan kepada mereka. Artinya mereka tidak hanya sebatas ngajarin Quran aja, tapi mereka juga belajar bagaimana mengelola anak-anak kan gitu. Target kita 2 tahun selesai kan gitu. Target setorannya setiap hari itu antara 1 halaman sampai dengan 1 lembar, kembali kepada kemampuan anak masing-masing. Tetapi untuk naik level, ketika mereka sudah selesai setoran 1 juz, mereka harus ujian kemudian tasmik 1 juz. Kalau itu lancar, naik lagi juz berikutnya, kemudian nanti tasmik per 5 juz gitu. Setelah itu tasmik 10 juz, 15 juz. Ya, target kita lulus itu minimal mereka bisa tasmik 25 juz gitu, targetnya. Kita ada kemungkinan pindah karena tempat ini dari 2013 sampai sekarang itu memang kontrak, dan tahun ini yang punya rumah sudah memberikan warning tahun ini terakhir. Alasannya karena memang sudah tidak layak. Kemudian kita lihat ini kan ada tambahan, karena memang ketika hujan gede itu goyang gitu kemarin itu, makanya harus disokong dari bawah biar tidak runtuh kan gitu. Maka karena ini ngontrak, nah terakhir nanti bulan Juni, kalau kita tidak punya tempat baru di sini, berarti kita harus pindah kemana? Ya wallahu alam, kita belum menentukan pindah itu. Makanya kita pengen kalau memang bisa kan kita membebaskan rumah yang dekat sini, di depan sini, untuk kemudian kita jadikan asrama kan gitu. Sampai hari ini sih insya Allah mereka tetap komit dengan lembaga ya, tetap komit dengan pesantren, maupun dimanapun insya Allah akan ngikut kan gitu, tidak berpikir untuk pindah. Hanya kalau kemudian kita pindah dari sini, pertimbangan kita adalah sayang sebenarnya dengan 50 santri yang pulang pergi tadi kan, kita tidak bisa melanjutkan pendidikan itu kan gitu, karena kita sudah pindah tempatnya. Kan target kita tertenda ya, kita mencoba untuk berusaha membebasin rumah yang ada di dekat sini, di depan ini, biar itu menjadi asrama bagi kita. Kalau di sini kan tanah kan 100 meter yang 3 komplek ini, 100 meter. Kalau rumah berarti berapa yang 36 ya, kalau dia nambah berapa ya. Ini siang dipakai ruang belajar, malam pakai ruang tidur gitu. Kondisinya begini, bervariasi ya, nggak masalah.
pasti gitu. Dan kita ada 3 ruang, jadi 3 ruang itu cukup untuk 20 santri kan. Selama ini seperti itu, bongkar pasang. Kita memang tidak ada kasur karena lebih enak pakai karpet kan. Biasanya pada subuh sampai syuruk kita di musola, terus nanti jam 8 sampai jam 10 kita di sini, jam 10 sampai 11 di musola. Nanti pada zuhur sampai setengah 2 kita di musola. Untuk sore kegiatan TLA atau TPA itu sebagian di musola, sebagian di sini karena tidak muat kan. 50 itu jadi 7 kelompok kan gitu. Jadi tidak muat kalau harus di musola semuanya kan gitu. Artinya yang punya rumah kenapa minta pindah karena merasa tidak layak itu untuk ditempatin memang gitu. Walaupun kita sebenarnya nggak apa-apa, tapi hanya beliau tidak mau gitu. Karena memang dari awal pembangunan sampai hari ini kan belum pernah direnovasi. Ini masih bangunan asli gitu, bangunan asli komplek awal gitu. Sedangkan rumah-rumah yang lain kan sudah direnovasi semua. Harapan kedepannya kita punya tempat sendiri, punya sekretariat sendiri, artinya biar apa ya, kedepannya lebih baik lagi kan gitu. Apalagi santri-santri yang sudah lulus ini sebagian memang kita tahan untuk bantuin di sini karena apa ya, mereka tetap ada pengabdian. Ada sebagian yang lain yang memang kita rekomendasiin untuk ngajar di tempat yang lain gitu. Harapannya yang utama itu sih.